Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang abid di masa Bani Israel dahulu yang akhirnya mati kafir. Mudah-mudahan dengan kisah ini nanti dapat kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita semua. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada zaman dahulu hidup seorang abid di kalangan Bani Israel, namanya Barsisa. Ia mempunyai 60.000 murid yang semuanya bisa terbang di awang-awang. Pada mulanya Barsisa adalah seorang abid yang rajin beribadah, sehingga para malaikat merasa kagum dengan ibadahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, "Kalian jangan kagum dulu kepadanya, karena aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ilmuku yang kodim, ia akan mati kafir dan kekal dalam neraka." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terdengar oleh iblis. Maka tahulah ia bahwa kebinasaan Barsisa itu ada di tangannya. Maka ia pun mendatangi biara tempat Barsisa beribadah dengan menyamar sebagai seorang abid. Setelah bertemu dengan Barsisa, Barsisa bertanya kepadanya, "Siapa Anda dan ada perlu apa?" Iblis menjawab, "Saya seorang abid. Saya ingin membantu Tuhan beribadah kepada Allah." Barsisa berkata, "Barang siapa mau beribadah kepada Allah, ia tidak perlu kawan." Kemudian iblis tinggal bersama Barsisa di biara itu selama 3 hari 3 malam. Iblis tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kerjanya hanya beribadah. Maka Barsisa pun menjadi heran kepadanya. Lalu ia berkata, "Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 220 tahun. Namun saya tidak bisa meninggalkan makan dan minum seperti Anda. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti Anda?" Iblis menjawab, "Lakukanlah maksiat, lalu bertobatlah. Karena Dia Maha Penyayang. Dengan demikian Tuhan akan merasakan manisnya ibadah." Barsisa berkata, "Bagaimana mungkin saya akan berbuat maksiat kepadanya, sedangkan saya tidak melakukan ibadah selama sekian tahun. Sedangkan saya sudah melakukan ibadah selama sekian tahun." Iblis menjawab, "Manusia jika berbuat dosa, ia membutuhkan pengampunan. Dosa apa yang Anda sarankan saya lakukannya?" tanya Barsisa. Iblis menjawab, "Berbuat zina?" "Tidak, saya tidak akan melakukannya," kata Barsisa. "Membunuh orang mukmin?" kata iblis pula. "Tidak, saya tidak akan melakukannya," jawab Barsisa dengan tegas. Iblis berkata, "Bagaimana kalau minum arak? Ini lebih ringan bagi Tuhan, dan yang Tuhan hadapi hanya Allah sendiri." Barsisa menyetujui. Lalu ia bertanya, "Di mana saya bisa memperolehnya?" "Di desa Anu," jawab iblis. Maka pergilah Barsisa menuju ke desa tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik, pedagang minuman keras itu. Lalu Barsisa membeli minuman keras dari wanita tersebut dan meminumnya hingga mabuk. Kemudian ia memperkosa wanita itu. Ketika suami wanita itu datang, maka lelaki itu pun dibunuhnya. Dalam waktu hampir bersamaan, ia telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Kemudian iblis menyamar sebagai polisi. Lalu Barsisa ditangkapnya dan dibawanya menghadap raja. Maka Barsisa pun dijatuhi hukuman cambuk 80 kali untuk minuman keras dan 100 kali
untuk perbuatan zina, serta hukuman mati untuk pembunuhan yang dilakukannya. Ketika Barsisa disalib, maka iblis datang menemuinya dalam rupa orang abid dahulu. Lalu ia berkata kepada Barsisa, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Barsisa menjawab, "Barang siapa menuruti teman jahat, maka beginilah keadaannya." Iblis berkata pula, "Dahulu engkau telah beribadah selama 220 tahun. Lalu sekarang engkau disalib. Kalau kau mau, aku bisa melepaskanmu." Barsisa berkata, "Kalau kau bisa melepaskanku, aku akan memberikan apa yang kau pinta." Iblis berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali saja." "Bagaimana saya bisa sujud dalam keadaan terikat di palang kayu ini?" kata Barsisa. "Tundukkan saja kepalamu," jawab iblis. Maka Barsisa pun menundukkan kepalanya sebagai tanda sujud kepada iblis, sehingga menjadi kafirlah ia. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal demikian. Setelah Barsisa kafir, iblis lalu berkata, "Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Demikianlah kisah Barsisa, kisah nyata di masa Bani Israel. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita terhindar dari mati dalam keadaan kafir. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.